Balik lagi di Game of Pride. Kali ini udah lama nggak review Vespa lah. Vespa yang keren di Surabaya. Kali ini bukan modifnya sih. Ini lebih ke performance, bukan look. Vespa yang mau di-review ini Vespa yang lagi naik daun di Surabaya. Ya mungkin Jawa Timur lah ya. Soalnya nggak main di Surabaya aja. Perkenalkan diri dulu aja dari ownernya. Halo, namaku Jeffrey, aku yang punya Sari ini. Nah, yang ini jokinya Sari selalu pakai ini. Siapa namanya? Jordi. Umurnya berapa umur? Umur 18. Kesibukan. Sehari-hari masih sekolah sih. Oh, masih sekolah. Tapi udah punya SIM kan? Udah. Oh, aman. Ini udah punya SIM juga? Oh, udah. Nah, Sari ini itu udah berapa kali di Game of Pride. Dari yang dipegang Mas Hamzah pertama kali, terus yang kedua yang kemarin yang musuh yang sana itulah. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya Vespa Sari ini historinya gimana, terus kenapa di power up dan lain-lain. Langsung kita tanya sama ownernya. Dulu kenapa ini milih Primavera? Cerita aja. Dapatnya gimana, terus kenapa milih Primavera gitu? Dulu itu aku emang pengen Vespa. Terus aku kan nongkrong sama Avi ini. Terus Avi itu bilang, ini ada Vespa dijual, bekasnya WW. Itu punya Mas Hamzah. Akhirnya selang beberapa hari aku langsung ngecek motornya, deal. Nggak tahu tuh kenapa pilih Primavera. Iseng, random. Iseng aja ya? Iseng aja, random. Dan karena mungkin milih Primavera Jeffrey karena punyanya Mas Hamzah, jadi nggak jauh-jauh banget lah Jeff ya. Terus yang dapat dari Mas Hamzah itu speknya berapa? Spek masih 61 standar. Dapat 61 standar ya? 61 standar. Yaitu dapat Primaveranya Mas Hamzah itu gara-gara dikasih tahu sama Avi kalau misalnya motornya itu dijual punyanya WW gitu kan. Akhirnya ya wes deal. Habis itu ya wes ke rumahnya Mas Hamzah, cek motor kondisinya masih aman, mesin aman. Itu malam-malam masih limit 60 ya? Enggak. Soalnya sama WW diacak-acak. Soalnya itu salah satu motor yang nemu lah. Jadi gak mau apa ya, kalau dijual tuh kayak diacak-acak dulu baru dilepas ke orang. Jadi gak kegambar lah Jeff ya? Iya, gak kegambar. Jadi malam-malam itu kayak masih limit 60 gitu. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya nggak lama dari ambil motor itu, aku itu balik lagi ke WW, bilang ke Om, aku mau motorku ini dikencengin lagi kayak punya Mas Hamzah dulu. Akhirnya udah CVT-nya itu dikembaliin lagi, Di-refresh lagi lah ya. Di-refresh lagi. Dibenerin angka-angka cantiknya lah. Angka cantiknya. Akhirnya ya udah dari situ nyeting terus. Pertama nyari itu sama Nmax-nya. Nah, ini nih. Ngelawan kodrat tapi nyetingnya belum maksimal. Belum maksimal lah ya. Ya, belum maksimal. Ditinggal apa pas itu? Ditinggal satu tronton. Loh, bukan, maksudnya pas nyeting tinggal ngapain? Oh, tak tinggal bucin. Nah, di kodam. Kesalahannya ini nih. Mau nyeting, mau balap 3 jam sebelumnya malah ditinggal bucin. Terus nyetingnya gimana Jor pas itu? Parah sih. Limit berapa? Limit waktu itu limit 100. Cuma limit 100 mau balap kodrat. Aduh. Akhirnya dari balapan itu yang Sari pun kalah kan. Karena ya nyetingnya kurang. Terus ownernya bucin. Ya sudah lah. Kenapa? Ibarat belum siap. Ya ibaratnya belum siap lah, motor belum ready. Pokoknya kita asal lepas aja lah ya. Oke. Setelah itu habis ini kan speknya masih 61 kan yang ini ya? Ya, masih 61. Terus setelah 61 kenapa kok naik ke 62? Naik ke 62 itu gara-gara pistonnya ngeflek, kompresi jeblos. Akhirnya disaranin Om,
Mas ini motormu tak naikin aja jadi 62. Akhirnya ya udah Om naikin 62 aja biar enak juga kan. Akhirnya ya udah dari situ habis piston ngeflag langsung naik ke 62. Nah itu yang balapan sama NMAX itu masih 61 ya, akhirnya nge-flag dan lain-lain naik 62 ya? Naik 62. Nah setelah naik 62 itu yang diganti apa aja tuh? Speknya yang diganti apa aja? Spek yang diganti sekarang. Iya Sekarang. sekarang. Itu intake manifoldnya di down draft. Intake manifold di down draft. Terus coilnya ganti. Pakai pigi. Terus itu aja sih. Kak, selama ini Sari udah berapa kali main? Sari udah 4 kali main. 4 kali main, yang satu Jepangan, yang tiganya Vespa semua ya? Ya Vespa semuanya. Nah selama Sari main ini yang menang berapa kali? Yang menang 3. Yang satu ini sama motornya cuma menang panjer. Menang perskot gara-gara pas itu motornya sana itu trouble. Akhirnya ya udah menang panjer. Nah, ini boleh ceritain nggak dari match kedua yang kemarin tuh kenapa tuh? Kok kayaknya dari calling-callingan terus ke lepasnya space-nya panjang banget, kenapa tuh? Kalau boleh diceritain. Kalau boleh diceritain, ceritain nggak yuk? Jadi pas itu lawan Yang pihak sana. Ya lawan pihak sana. Pertama itu bilangnya trek apa Cur? Juanda. Mana, Cuk? Malang Su. Kok Malang sih, Cuk? Trouble. Iya, menang panjang. Iya. Menang panjer ya. Berani kok. Nih, yang match kedua tuh boleh dijelasin nggak kenapa tuh? Kok kayaknya dari pas calling-callingan terus ke lepasnya tuh space-nya panjang banget, ada apa sih emang? Apa namanya? Ribet di apa sih? Dari awal sih trek. Habis itu sananya bilangnya ada trouble lah, trouble dikit gitu. Akhirnya diperskotin lagi. Ya, perskotin lagi. Tak perskotin lagi itu 1 bulan kalau 1 bulan habis main pertama itu tak perskotin. Ya habis bulan-bulan puasa lah ya. Ya habis puasa itu tak perskotin lagi. Akhirnya dia mau main. Pertama aku mintanya di ITS. Kan jarang banget tuh track ITS dipakai. Dia nggak maunya di JB. Akhirnya ya wis dari pihakku manut persyaratannya dia. Ya udah main di JB aja gitu jam 12.01. Oke. Kalau buat speknya apa nih, yang pihak sana speknya apa sama pihaknya Sari apa? Spekku ini 62 standar. Ya nggak standar banget sih. 62 standar. Sana itu 63 itu bebas. Oke. Itu menang nggak? Alhamdulillah di depan. Alhamdulillah menang. Joki masih selamat. Terus yang match ketiga boleh ceritain juga nggak? Kemarin tuh kenapa sih kok rame-rame banget sih? Kenapa sih? Kalau itu YTT aja lah. Nggak mau nyeritain, nggak enak juga nanti. Oke, jadi selama Sari main ini ternyata juga banyak ruwetnya lah ya. Banyak ceritanya juga. Terus yang kemarin match ketiga ini sama Vespa. Ya, sama Vespa. Itu speknya berapa yang? Itu 63 pigi. 63 pigi. 63 pigi. Yang Sari ada perubahan nggak? Atau tetap speknya? Speknya masih tetap. Tapi nyeting lagi aja. Nyeting lagi, riset terus. Karena yang habis dari Malang itu kayaknya ya gitulah ya. Ya. Jadi nyeting terus lagi. Nyeting lagi, masih tetap harus ngerasa kurang.
Ini terus Sari ini sebenarnya motornya mau tetap dibalapin terus atau gimana sih? Kok kayaknya pas apa? Kalau lagi luang-luang gitu kok masih dibawa-bawa harian atau gimana sih ini? Kelanjutannya nanti ke depannya gitu Sari. Sementara Sari ini aku buat harian dulu. Ya paling Udah lah ya, bulan ya, depan lah ya. Bulan depan. Sampai bulan depan nanti off harian, on dibalap lagi gitu. Itu kira-kira nanti ada perubahan spek gak? Kira-kira aja nih, ada perubahan spek gak sih? Atau tetap 62 atau ada komponen-komponen yang lain yang dirubah? 62 sih paling tetap ya, paling komponennya aja yang diubah. Cuman diubah komponennya aja ya. Nah, itu nanti bulan depan kalau lagi apa? Gatel-gatel kan, pengen lepas. Nih insya Allah Sari juga mau lepas lagi gitu. Sekarang mau tanya ke jokinya aja. Jor, ake sing ngomong iki Jor. Kalau apa? Matic iku lek main drak-drakan, iku katanya mek gaspol tok. Menurutmu ya apa Jor lek omongan-omongan netizen kok ngono? Ya apa ya? Matic kan soalnya gak ada beda kan ya. Iya. Erek-erek gitu kan. Kalau Matic sih ya mau gimana lagi kan tinggal gas gitu doang gitu. Oh tinggal gas doang ya. Mungkin cari-cari RPM pasarnya aja ya. Cari RPM, pasin dulu. Kalau bawa gak pas ya tinggal setting lagi gitu aja. Oke. Jor, kalau misalnya nih ya, kan awak mula sering nyekel Vespa karo Jepangan tuh. Ya. Bedanya Vespa karo Jepangan iku lek awakmu joki ku apa sih? Berat. Kalau Vespa pasti berat. Berat ditarikan tak? Oh di body. Di body. Terus bedanya lagi apa selain itu? Sama apa ya? Kayak kerasa banget gak sih? Apa? Kayak kok misalnya nih yo, Jepangane 63. Terus ono Vespa 63 pisan. Iku koyo beda gak sih? Beda. Jepangan lebih enteng lah. Lebih enteng. Tarikan soal mesin sih masih bisa sih. Oke. Jadi untuk ngerasainnya lebih harus peka ke Vespa lah ya. Begitu Vespa. Oke. Lebih pahami lah, lebih gampang Sulitnya gimana tuh? ke mesinnya. Oh iya, oke. Oke, kita balik lagi. Ini apa pertanyaannya? Jor kok iso kok nyekel Sari? Dulu Kenal awal Jeffrey gimana gitu loh? Dulu sih ya kenal ya. Habis itu pernah ada teman. Kan aku lagi main di rumah teman sih. Habis itu pas banget Mas Jeffrey mau main sama yang Jepangan itu. Oke. Habis itu temanku nawarin, Jor mau joki Vespa dah. Punya Mas Jeffrey. Siapa itu? Aku bilang gitu kan. Terus habis itu aku ngomong, lek arek sing njaluk ya gak apa, tapi lek kamu sing nawarin aku gak mau. Pokoknya aku mau lek emang Mas Jeffrey mau aku, ya udah aku nerima gitu. Aku mau bawa motore. Oke. Susah nggak sih buat apa? Maksudnya ngerasain powernya atau gimana gitu? Kalau dulu sih susah banget. Kenapa itu? Kenapa? Ketemu. Oh, nggak ketemu. Gak ketemu. Dulu itu waktu melawan Jepangan itu kan apa? Limit 100. Limit 100. Habis itu riset lagi itu benar-benar proses sih. Benar-benar proses. Sempat ikut SDC waktu itu. Oh, yang SDC yang di Kenjeran ya? Ya, ikut SDC itu masih berapa ya? Ketemu 110 mungkin. Masih. Oh iya. Tuh, habis itu ada mainan lagi, lebih ketemu lagi, riset lagi, akhirnya sampai jadi kayak sekarang. Jeff, saya kira kok Jeffrey. Selama awakmu nyekel Sari iki, iku kon riset iku berapa lama sih? Dari awal tahun 2021 sampai bulan ini. Masih Sampai riset. Sekarang pun masih riset. Masih riset terus ya? Masih riset terus. Kalau apa ya? Yang banyak orang bilang tuh kalau bore up itu lama risetnya. Terus biayanya berapa sih kira-kira? Kalau biaya namanya hobi ya kan, pasti nggak ngitung gitu berapa biaya yang dikeluarin. Yang penting totalitas saja.
totalitas bro. Berarti riset itu gak bisa ditotalin lah ya. Nggak bisa. Yang mahal tuh risetnya bukan board up-nya ya. Betul. Ini kan mesin performance-nya udah dapet lah ya. Mungkin tinggal diganti komponen-komponen dikit gitu. Ya rasa-rasa ibu kota lah Mas ya. Terus kira-kira looks-nya juga mau ditambahin gak sih? Looks paling nanti kalau bener-bener motor ini udah fokusin ke balap, udah gak dipakai harian. Body nanti pengennya itu dibolong gitu, dibolongin. Terus velgnya pengen pakai MK. Pengen pakai MK pasti. MK drag. Ngejar entengnya lah ya. Ngejar enteng sama langkahnya. Nah, yang Sari sama Jeffrey-nya sendiri udah punya gambaran lah ke depannya. Sekarang tanya sama Jordinya, kalau nanti ke depannya mau diterusin jadi joki kah atau mau jadi joki resmi atau mau tetap di liaran atau gimana tuh? Untuk sementara sih liaran ya. Mau belajar ke resmian dulu ke Mas Faiz adalah orang bengkel. Belajar resmian, habis itu nanti belajar buat sertifikat joki lah. Bismillah. Oke. Jadi kayak lebih profesional gitu ya. Iya, bener. Tapi nanti ketika kalau udah main profesional kayak udah main resmian gitu, kalau liaran gitu masih nerima nggak sih? Nerima aja. Oh, nerima aja ya. Oke. Bebas. Nih, yang banyak orang nggak tahu tuh berapa sih potongan joki gitu? Sama tengahannya itu berapa sih? Berapa sih Jor kalau boleh tahu? Kalau potongan aku sendiri ya? Iya, kalau dari Jordinya sendiri nih. Aku 20%. Oh, Jordi minta 20% dari uang tengahannya. Uang tengah. Oh gitu. Itu guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari joki gitu, itu sekitaran rata-rata 20%, 25% gitu ya Jor ya? Iya. Dari duit tengahannya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nah, terus Jer, tadi kan kalau menang kan dapat potongan 20% dari uang tengah kan. Kalau misalnya kalah nih, itu gimana? Perasaanmu, Cok, atau mana perasaanmu? Iya, perasaan. Oh iya. Apa Cok perasaan gitu? Yo sedih lah ya apa ngono. Oh, nih. Oke, Jor, kalau tadi kan menang kan ya. Kalau menang dapat potongan uang tengah 20%. Terus misalnya kalau kalah nih, itu gimana? Masih dapat kah atau gimana? Perasaan sih Oke, Jor, tadi kan bahas-bahas menang kan. Kalau menang dapat uang tengah 20%. Nah, misalnya nih kalau kalah, itu pembagiannya gimana? Terus sama perasaanmu kalau kalah tuh gimana gitu? kalau kalah ya biasanya dapat dari owner, dikasih owner sendiri. Habis itu kalau kalah perasaan itu sedih sih, gak bisa buat apa ya, teman-teman senang gitu. Habis itu ya tapi tetap semangat buat riset lagi, bangun lagi, buat benar-benar ketemu ini motor lah. Nah, sekarang kan udah naik, namanya udah naik lah Sari ini. Tanggapannya gimana sih jadi Vespa artisnya Surabaya? Aduh, ya apa ya? Tanggapanku sih ya, kalau dari aku sendiri ya, dibilang Vespa artis ya gak artis banget sih, rendah hati lah ya. Tetap asor kalau bahasanya anak-anak, tetap asor, tetap riset, semangat riset. Oke Jor, kalau kamunya sendiri nih nanti kedepannya bakal lanjut sama Sari kah atau gimana kah? Kedepannya sih sama Sari tetap. Kalau yang lain sih ada sih, yang dari Jepangan ada, terus dari bengkel WW juga ada, itu ada Coco, ada Bokep, banyak sih. Banyak ya, udah ini anggapnya udah kayak jokinya WW gitulah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terpercaya.
Oke. Kayaknya videonya sekian dulu. Kayaknya hostnya udah terbata-bata terus, udah bingung. Oke, sekian dulu videonya. Makasih buat ownernya Sari sama jokinya Jordi ya. Makasih banyak udah mau ditanya-tanyain. Sekian dulu videonya. Jangan lupa bulan depan kalau masih nyari spek 62 PK, nanti spek jelasnya biar calling aja. Sekarang udah ada IG-nya Nutrisari_23 ya. Nanti ke DM aja ke situ kalau bulan depan mau cari lepas-lepasan. Oke, makasih banyak. Dadah. Oke, makasih banyak buat tempatnya TMPT, sama makasih banyak buat Mas Sultan udah ngerepotin banget ini. Motornya masuk ke dalam. Oke, sekian dulu. Makasih. Dadah.